Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran teori graf. Eits, jangan keburu bosan dulu ya. Mungkin teori graf ini kedengarannya kayak sesuatu yang rumit banget. Tapi percaya deh, ini tuh seru dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, pernah pakai Google Maps buat cari rute tercepat? Nah, waktu kalian ketik tujuan, aplikasi itu sebenarnya bekerja dengan sesuatu yang disebut graf. Atau pernah kepikiran, kenapa Instagram selalu tahu siapa yang harus kalian follow? Yup, itu juga berkat teori graf. Jadi, graf itu sebenarnya bukan cuma teori di buku, tapi juga teknologi di balik banyak hal yang kita pakai sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke gimana cara komputer nyimpen graf. Jadi gini, kalau kita lihat di dunia nyata, graf itu bisa kayak peta, jaringan sosial, atau jalur kereta. Tapi di dalam komputer semuanya harus diubah jadi data. Nah, ada dua cara populer buat nyimpen graf. Satu, adjacency list. Bayangin, kalian punya teman. Setiap teman kalian punya daftar orang yang mereka kenal. Jadi kalau simpul A terhubung ke B dan C, kita tulis kayak gini. Sederhana kan? Ini kayak bikin daftar kontak. Adjacency list ini keren karena hemat memori. Cocok banget buat graf yang nggak terlalu banyak koneksinya, alias sparse graph. 2. Adjacency matrix. Nah, cara kedua ini beda lagi. Kalau adjacency list itu kayak daftar teman, adjacency matrix ini lebih kayak tabel. Misalnya, kalau ada 4 simpul, tabelnya jadi kayak gini. Di tabel ini, angka 1 berarti ada hubungan, dan angka 0 berarti nggak ada hubungan. Kalau kita lihat di tabel tadi, A terhubung ke B dan C, tapi nggak ke D. Ini lebih gampang buat cari tahu apakah dua simpul terhubung atau nggak, tapi butuh lebih banyak memori. Nah, yang mana yang lebih sering dipakai? Adjacency list biasanya jadi pilihan karena lebih hemat memori. Tapi kalau kalian butuh cek hubungan dengan cepat, adjacency matrix bisa jadi solusi. Oke, cukup tentang cara nyimpen data. Sekarang kita bahas gimana graf ini dipakai di kehidupan nyata. Nah, graf ini tuh banyak banget aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Google Maps. Kalau kalian cari rute tercepat dari rumah ke sekolah, Google Maps itu sebenarnya ngitung graf berbobot. Setiap simpul adalah lokasi, dan setiap sisi punya bobot berupa jarak atau waktu tempuh. Algoritma graf bekerja buat nyari jalur paling pendek. 2. Media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, semuanya pakai graf. Misalnya di Instagram, kalian adalah simpul, dan hubungan follow itu adalah sisi. Jadi kalau kalian follow seseorang, ada garis yang menghubungkan simpul kalian ke simpul mereka. 3. Peta transportasi. Contoh lainnya adalah peta kereta api. Stasiun-stasiun adalah simpul, dan rel kereta adalah sisi. Dengan graf, kita bisa cari rute tercepat atau paling efisien buat sampai ke tujuan. 4. Sistem rekomendasi. Pernah dapat rekomendasi lagu di Spotify atau film di Netflix? Itu juga pakai graf loh. Sistemnya melihat hubungan antara kalian, lagu yang kalian suka, dan orang lain yang punya selera mirip kalian. Dengan cara itu, mereka bisa kasih rekomendasi yang akurat. Jadi, graf ini benar-benar ada di mana-mana. Dan semuanya jadi lebih keren berkat algoritma graf. Sekarang, kita masuk ke algoritma. Ada 3 algoritma populer yang sering banget dipakai dalam mengimplementasikan teori graf ini. 1. DFS, Depth First Search. Ini algoritma yang kayak ngejelajah lorong labirin. Jadi kalau kalian ada di satu simpul, kalian bakal terus jalan di satu jalur sampai mentok, baru balik lagi, dan coba jalur lain. DFS ini cocok buat cari jalur tertentu di graf. 2. BFS, Breadth First Search. Kalau DFS itu fokus satu jalur, BFS beda lagi. BFS ini kayak ngecek semua tetangga terdekat dulu sebelum lanjut ke lapisan berikutnya. Jadi kalau kalian main game harta karun,
BFS bakal ngecek semua peti terdekat dulu sebelum cari peti yang lebih jauh. BFS ini cocok buat cari jalur terpendek di graf tak berbobot. 3. Dijkstra. Nah, kalau kalian butuh jalur terpendek di graf berbobot, Dijkstra adalah juaranya. Misalnya, kalian lagi nyari rute dari rumah ke sekolah yang jaraknya paling pendek. Dijkstra bakal hitung semua kemungkinan jalur dan pilih yang terbaik. Bedanya apa dengan BFS? BFS itu cuma untuk graf tak berbobot, sementara Dijkstra itu bisa dipakai buat graf berbobot. Lebih fleksibel kan? Akhirnya kita masuk ke bagian yang seru. Permainan dan tantangan graf. Ada beberapa tantangan atau permainan yang biasanya mengandalkan teori graf. Di antaranya adalah 1. Traveling Salesman Problem, TSP. Bayangin seorang kurir mau keliling beberapa kota dan balik ke titik awal, tapi dengan jarak yang paling pendek. Masalah ini sering dipakai buat optimasi logistik atau perjalanan. 2. Graph coloring. Ini tantangan seru lainnya. Bayangin graf sebagai peta. Tugas kalian adalah memberi warna pada simpul-simpul tanpa ada dua simpul bertetangga yang punya warna sama. Ini dipakai di dunia nyata, misalnya untuk penjadwalan atau jaringan telekomunikasi. Dengan menggunakan graf, logika kalian bakal menjadi lebih terasa. Jadi jangan takut buat eksplorasi tantangan dengan teori graf yang lebih jauh. Selanjutnya, mari kita coba implementasikan graf secara langsung dengan Python. Di sini kita akan menggunakan library NetworkX yang sangat populer untuk bekerja dengan graf. Pertama-tama, kita akan membuat graf yang sangat sederhana. Jadi bayangkan ada 4 simpul, yaitu A, B, C, dan D, yang saling terhubung. Dalam graf ini, simpul A terhubung ke B dan C, simpul B terhubung ke D, dan simpul C terhubung ke D. Seperti itu, simpul-simpul ini terhubung satu sama lain melalui sisi-sisi. Di sini, kita menambahkan simpul menggunakan g.addNodesFrom, lalu sisi dengan g.addEdgesFrom. Setelah itu kita visualisasikan grafnya dengan menggunakan NXDraw dari library NetworkX. Graf ini menunjukkan hubungan antar simpul seperti yang telah kita buat tadi. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang algoritma pencarian. Salah satu algoritma pencarian yang paling umum digunakan dalam graf adalah DFS atau Depth First Search. DFS bekerja menggunakan struktur data stack untuk melacak simpul-simpul yang masih harus dikunjungi. Kita akan coba implementasikan DFS pada graf yang sudah kita buat tadi. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini kita membuat fungsi DFS yang akan mencari simpul dalam graf mulai dari simpul awal yang kita tentukan. Simpul yang sudah dikunjungi akan disimpan di dalam visited, dan kita menggunakan stack untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dikunjungi. Kita lakukan traversal secara mendalam dengan cara mengambil simpul dari stack dan menjelajahi tetangga simpul tersebut. Jadi, apa sih sebenarnya graf itu? Graf itu adalah sesuatu yang terdiri dari dua hal utama. 1. Simpul atau node. Ini kayak titik-titik. Misalnya, kalau kita ngomongin peta, simpulnya adalah kota-kota. Kalau ngomongin media sosial, simpulnya adalah akun kalian dan teman-teman kalian. 2. Sisi atau edge. Nah, ini yang menghubungkan simpul-simpul tadi. Misalnya jalan antara dua kota atau hubungan pertemanan di media sosial. Jadi gimana? Sekarang kamu udah tahu kan algoritma apa yang cocok buat tugas-tugasmu? Ingat, nggak ada yang sulit kalau kita tahu caranya. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman seru tentang algoritma ini, share di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.